Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian. Sebuah kisah yang berjudul Arwah di Gunung Cermai. Kisah dari tulisannya Salbia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar langkah kaki Reno yang melewati jalan setapak. Kabut tipis pun turun menutup pandangan ke arah lembah, ditambah akar pohon yang menjulur seperti ular yang siap menyergap. Di belakang Reno, Rina terengah. "Ren, tunggu dulu," panggilnya dengan suara gemetar. Reno menoleh cepat, menyorotkan senter ke arah Rina. "Ayo Rin, kabutnya makin tebal." Rina berusaha mengejar Reno, kakinya berkali-kali tersandung akar. Di belakang mereka, Dito sibuk merapikan ransel yang tersangkut di dahan. "Kita nggak seharusnya lanjut naik malam-malam begini," gerutu Dito sambil menepuk-nepuk debu di celananya. "Udah keburu gelap, gak mungkin turun sekarang," saut Reno. Suaranya terdengar panik. Angin malam semakin menusuk tulang, menggerakkan dedaunan kering yang menimbulkan suara gemersik. Sesekali terdengar suara ranting yang terinjak, seolah ada yang mengikuti mereka. Rina menggenggam lengan Reno erat. "Ren, ada yang aneh, kayak ada yang ngikutin kita." "Udah, jangan bikin takut, fokus jalan." Reno berusaha tetap tegar, meski ia juga merasa tengkuknya dingin. Tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara lirih. "Tolong!" Suara itu terdengar lirih, tapi menggema. Dito menghentikan langkah. "Siapa itu?" Teriaknya menyorot senter ke kiri dan kanan. Tidak ada jawaban. Mereka bertiga saling menatap, seakan memberi isyarat, masing-masing berwajah pucat. Suara itu kembali terdengar lebih dekat. "Tolong aku." Reno maju perlahan. Senter di tangannya terlihat gemetar. Kabut semakin menebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Tiba-tiba di bawah pohon besar tampak sesosok perempuan duduk memeluk lutut. Rambut panjangnya menutupi wajah, berbaju lusuh. Rina menjerit pelan. "Ren, itu siapa?" Perempuan itu mendongak perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibir sobek hingga telinga. Darah hitam mengalir perlahan dari sudut mulutnya. "Tolong," bisik sang perempuan. Reno menoleh ke Dito. "Kita harus bantu dia." Reno menyeringai, mengingat rencananya tadi sore memulai membuahkan hasil. Tanpa Rina dan Dito tahu, sebelum mendaki Reno menjalankan ritual pemanggil arwah untuk mendapatkan kekuatan yang disegani oleh siapapun. Dito menggeleng keras. "Gila lo, itu bukan manusia lagi." Rina menarik lengan Reno. "Jangan Ren, please." Tangan perempuan itu terangkat, menunjuk ke belakang mereka. "Kembalikan aku." Ketiganya menoleh. Di sana ada sebuah lubang besar di tanah, seperti liang lahat. Bau busuk mendadak menyeruak, menusuk hidung. Dari dalam lubang muncul tangan-tangan putih, kurus, penuh tanah dan darah. Jemarinya panjang, kukunya tajam. Mereka mencakar pinggir lubang, berusaha keluar. Perempuan itu tiba-tiba berdiri, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rambut panjangnya berkibar, terbawa arus angin. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan berulang kali, melengking di udara. Suara itu memantul di antara pohon yang menembus dada. Perempuan itu bergerak cepat mendekati Reno. Wajahnya begitu dekat, aroma busuk memenuhi hidung. Tangan dinginnya menempel di pipi Reno. "Temani aku di sini selamanya." "Ah!" Reno berteriak keras. Dito menarik tubuh Reno mundur, tapi perempuan itu semakin mendekat, menampakkan gigi tajam berlumur darah. Rina jatuh terduduk, menutupi telinga sambil menangis histeris. Tiba-tiba dari kabut belakang muncul sosok lain. Wajahnya penuh luka bakar, kulitnya melepuh, darah menetes dari bibir.
Tangannya menggenggam kepala manusia yang masih meneteskan darah segar. Senter Dito terjatuh, lampunya menyorot ke segala arah. Suara-suara aneh mulai terdengar, ada yang menangis, tertawa, dan juga berbisik lirih. Reno mencoba berdiri, menarik Rina. Tapi tiba-tiba puluhan tangan putih mencuat dari tanah, menggenggam kaki dan tangan mereka. Dito berusaha menendang, namun tubuhnya ditarik jatuh. Wajahnya menabrak batu, darah mengucur dari pelipis. Lepasin gua!" teriak Dito, suaranya parau. Rina meronta tapi tangan-tangan itu semakin erat mencengkram, menarik perlahan ke arah lubang besar. Perempuan berambut panjang itu tertawa keras, kepalanya mendongak, mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Reno mencoba meraih batu di sampingnya, memukul tangan-tangan itu, tapi sia-sia, dan Rina setengah tubuhnya sudah masuk ke dalam tanah. "Reno, tolong!" jerit Rina, sebelum kepalanya tertutup tanah. Reno menjerit histeris, suaranya pecah. Dito merangkak sambil meneteskan darah, tapi terhalang tangan-tangan lain yang mencekik lehernya. Tidak lama terdengar deru angin yang begitu kencang. Kabut pun berputar cepat, lalu seketika gelap. Reno membuka mata perlahan, nafasnya memburu, dadanya naik turun. Di sekitarnya sunyi, hanya suara desir dedaunan. Rina dan Dito menghilang. Di depannya tampak sebuah batu besar bertuliskan huruf Jawa kuno. Dari sela batu muncul tetesan darah yang merembes ke tanah. Samar-samar terdengar suara tangisan Rina. "Ren, sakit, tolong!" Reno menoleh cepat ke segala arah, tidak ada siapa-siapa. Tapi siapa sangka sosok perempuan itu muncul kembali. Rambut panjangnya menyapu tanah, matanya menatap kosong, tangannya terentang ke arah Reno. "Kau harus gantikan aku." Reno berusaha mundur tapi kakinya seperti menempel di tanah. Sosok itu berjalan mendekat, lalu berhenti di depan Reno. Perlahan tangannya meraih wajah Reno, meraba pipi dengan kuku panjangnya. Tiba-tiba perempuan itu tersenyum. Senyuman lebar yang mengerikan. "Sekarang kau milikku." Reno berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hilang ditelan kabut yang kian menebal. Tubuhnya gemetar, matanya liar mencari jalan keluar, namun semakin dia mencoba, kakinya seperti ditarik akar-akar tidak terlihat. Perempuan itu semakin mendekat. Nafas busuknya menampar wajah Reno, tangannya yang dingin merayap ke leher Reno. Kuku-kuku tajamnya menggores kulit tipis di sana. Reno merasakan hangat darahnya menetes, membasahi kerah jaket. Jangan!" bisik Reno. Suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu mendekap Reno erat. Dalam pelukan itu, Reno merasakan dingin menusuk hingga tulang. Pandangannya kabur, nafasnya terengah, perlahan matanya membelalak, melihat bayangan di belakang perempuan itu. Dito dan Rina berdiri kaku, tubuh mereka pucat seperti mayat, mata mereka kosong, mulut terbuka, darah menetes dari dagu. Rina mengulurkan tangan seolah meminta tolong, tapi tidak ada suara keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku!" Reno meronta, tapi kekuatannya terkuras. Tiba-tiba mulut perempuan itu terbuka lebar, lebih lebar dari manusia manapun. Dan dari dalam mulutnya keluar asap hitam pekat, menembus wajah Reno, masuk ke hidung dan mulutnya. Reno batu keras, tubuhnya mengejang hebat. Jeritan Reno menggema di seluruh hutan, lalu seketika sunyi. Perempuan itu perlahan melepas pelukannya. Wajah Reno kini berubah pucat, matanya kosong, urat-urat di lehernya menonjol kebiruan. Senyuman tipis merayap di bibirnya yang sudah membiru. Perempuan itu menatap Reno lekat-lekat, lalu berbisik, "Kini kau sudah menjadi penggantiku. Aku bebas." Ia berjalan mundur. Tubuhnya perlahan memudar, lenyap di telan kabut. Bersamaan dengan itu, Dito dan Rina jatuh tersungkur di tanah. Tubuh mereka kaku, darah masih menetes dari luka-luka yang menganga. Reno berdiri, matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Ia menatap langit gelap, lalu tertawa pelan. Tawa yang pelan itu berubah melengking, memenuhi seluruh hutan seperti seruan untuk memperkenalkan dirinya.
Tangannya terangkat ke samping, jemari-jemarinya menegang, kuku-kukunya memanjang tajam. Perlahan, akar-akar di sekitar mulai merayap mendekat seolah menyambut tuan baru mereka. Batu besar yang tadinya merembes darah kini retak. Dari retakan itu asap hitam mengepul melingkari Reno. Kabut perlahan menyingkap, memperlihatkan jalur pendakian yang kini dipenuhi bayangan hitam berdiri di antara pohon. Mereka menunduk seperti memberi hormat pada sosok Reno. Reno atau makhluk yang kini masuki Reno melangkah maju. Wajahnya menengadah, senyuman lebar menghiasi bibir birunya. "Aku Reno, penjaga baru gunung ini." Suaranya serak, berat, bukan lagi suara manusia. Angin berembus kencang membawa jeritan lirih entah dari mana. Sementara itu di kaki gunung para pendaki baru memulai perjalanan. Tidak menyadari kengerian yang menanti, kabut tipis perlahan naik, seolah menyambut korban-korban berikutnya. "Bro, katanya jalur ini angker banget ya, bener gak sih?" Tanya salah satu pendaki, seorang pria berjaket merah sambil menoleh pada temannya. "Ah, mitos doang. Kayak gitu dipercaya, yang penting kita hati-hati, jangan sampai nyasar," jawab kawannya sambil tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut. Namun tawa mereka langsung terhenti ketika angin dingin tiba-tiba menerpa keras. Salah satu senter bergetar, sorot cahayanya menari liar. Seorang perempuan di rombongan itu mendongak, wajahnya pucat. "Kalian denger nggak? Ada suara kayak orang nangis." Mereka saling pandang, sunyi mendadak menelan hutan. Tiba-tiba ada jeritan panjang menembus kabut. Suara itu seperti ditarik dari dasar perut bumi yang terdengar penuh derita dan penuh putus asa. Pendaki perempuan itu langsung menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu? Kita turun aja yuk." Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, di antara pepohonan muncul sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya pucat, matanya putih seluruhnya, mulutnya menyeringai lebar. Ya, dia adalah Reno. Ia melangkah pelan, kuku-kukunya kini lebih panjang dan runcing, menjuntai seperti cakar binatang. Kabut di sekitarnya semakin menebal pekat. "Selamat datang kawan," bisik Reno. Suaranya serak dan dalam. "Kalian sudah ditunggu." Para pendaki mundur panik. Salah satu di antaranya terjatuh, lututnya berdarah. Ia berusaha bangkit, tapi tanah di bawahnya seperti hidup. Akar-akar kecil mencuat, melilit pergelangan kakinya. Salah satu pendaki pria berusaha menolong, menarik temannya. Namun akar-akar itu semakin banyak, semakin kuat. Teriakan minta tolong bergema di udara. Reno menunduk menatap mangsa baru itu. Ia tertawa perlahan, tawa yang bergema memantul di antara pohon. Tiba-tiba di balik kabut muncul banyak bayangan hitam. Mereka merangkak mendekat. Wajah tanpa mata, dengan tangan terulur panjang yang bisa meraih ke segala arah. Pendaki yang jatuh kini terseret perlahan ke dalam tanah. Ia berteriak histeris, kukunya mencakar tanah, berusaha bertahan. Darah dari lututnya mengalir ke tanah, langsung terserap oleh akar yang berdenyut seperti nadi. Perempuan itu menjerit, mundur sambil terhuyung. Namun salah satu bayangan berhasil menangkap rambutnya. Dengan satu tarikan, tubuhnya terjatuh sangat keras. Kepalanya menghantam batu, darah langsung mengalir, membasahi kabut. Senter yang jatuh berputar-putar. Cahaya menyorot wajah Reno yang kini penuh luka dan urat biru. Mulutnya menganga, mengeluarkan asap hitam yang melayang, masuk ke tubuh pendaki yang sekarat. Tubuh pendaki itu mengerang keras, matanya melotot. Beberapa detik kemudian nafasnya terhenti, tapi matanya tetap terbuka, menatap kosong ke langit. Reno melangkah ke depan mendekati dua pendaki lain yang kini berjongkok ketakutan, memeluk satu sama lain. Tolong, jangan, kami mau pulang," bisik salah satu di antaranya dengan suara yang bergetar. Reno meraih wajah mereka dengan kedua tangan dingin. Perlahan ia menekuk kepala mereka ke arah samping. Suara tulang patah terdengar jelas. Dua tubuh itu jatuh bersamaan, leher mereka miring ke arah yang tidak wajar. Para bayangan hitam itu langsung menyerbu, merobek dan menarik tubuh-tubuh mati itu ke dalam kabut. Terdengar sayup teriakan, lalu hening. Reno berdiri di tengah jalan setapak, menatap senter yang kini padam.
Akar-akar merayap mendekat, lalu menggulung senter itu, menariknya ke tanah, seolah menelan bukti apapun tentang keberadaan para pendaki itu. Ia mendongak ke langit, kabut di atasnya berputar, membentuk pusaran besar. Di dalam pusaran terlihat bayangan perempuan dengan mulut sobek yang dulu merasukinya. Wajahnya kini tertawa puas, matanya menatap Reno dengan sorot penuh kuasa. "Aku sudah bebas," terdengar bisikan panjang melayang di antara angin. Reno mengangguk perlahan. Di dalam hatinya hanya ada sedikit sisa-sisa kesadaran manusia yang dulu berteriak minta tolong. Namun semakin lama suaranya tenggelam, terkubur bersama jiwa-jiwa lain. Di bawah kaki gunung, lampu tenda-tenda para pendaki lain masih terlihat seperti bintang-bintang kecil. Mereka tidak tahu, malam itu jalur pendakian telah menjadi gerbang kematian. Seekor burung hantu terbang melintas, menjerit parau. Sejenak hening, lalu terdengar suara kaki. Langkah-langkah berat berjalan turun perlahan. Reno mulai menuruni jalur membawa serta kabut hitam yang menebal di belakangnya. Setiap ranting yang disentuhnya layu seketika. Daun-daun jatuh seperti hujan, menutupi jalan setapak yang kini berbau tanah busuk dan amis darah. Di sebuah tenda, seorang pendaki perempuan terbangun. Ia menggeliat, mendengar suara aneh dari hutan. "Kalian dengar nggak? Ada suara orang ketawa loh," tanyanya setengah berbisik. Temannya, seorang lelaki yang masih setengah sadar, hanya bergumam, "Paling hewan, tidur lagi lah." Namun perempuan itu tetap duduk, hatinya gelisah, bulu kuduknya berdiri, matanya menatap ke arah hutan, tempat kabut yang perlahan kian mendekat. Sekilas ia melihat sosok tinggi dengan rambut panjang berdiri di balik pepohonan. Dek, ia terdiam. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di luar tenda. Trak! "Siapa di luar?" teriaknya panik sambil mengguncang temannya. Lelaki itu kini bangun, wajahnya ketakutan. Mereka berdua saling pandang, nafasnya memburu. Suara langkah mendekat, semakin dekat, tenda mereka bergetar pelan. Suara nafas berat terdengar di luar, seolah seseorang sedang mengendus-ngendus kain tenda. Tiba-tiba, kuku panjang menembus kain tenda dari atas. Merobek perlahan, mata perempuan itu membelalak, mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Reno menunduk, matanya menatap tajam ke dalam tenda, bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi runcing yang berlumur darah. Perempuan itu akhirnya menjerit histeris, namun dalam sekejap Reno menarik tubuhnya keluar. Suara tulang patah terdengar samar, diikuti suara erangan lirih yang kemudian menghilang. Temannya mencoba merangkak keluar, namun tangan Reno sudah lebih dulu meraih kaki dan menyeretnya ke dalam kabut. Jeritan mereka terdengar memecah malam. Di sekitar, para pendaki di tenda-tenda lain mulai terbangun, panik, saling memanggil. Namun kabut kini menutup seluruh area perkemahan, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Satu persatu tenda sobek, teriakan, erangan dan suara tawa Reno bercampur menjadi seruan kematian yang menggema di lereng Gunung Ciremai. Beberapa pendaki mencoba kabur ke jalur turun, namun di sepanjang jalur, bayangan-bayangan hitam menunggu. Mereka meraih, menggigit, merobek tubuh para korban yang berusaha melarikan diri. Akar-akar tanah itu menembus perut, dada dan juga mencengkram leher. Darah membasahi tanah, mengalir turun seperti sungai tipis yang merah kehitaman. Reno berjalan perlahan di antara tenda-tenda, matanya menatap mayat-mayat yang tergeletak. Tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa dan ada beberapa yang tanpa kepala. Ia tertawa panjang, menengadah ke langit. Dari langit yang diselimuti kabut terdengar tawa perempuan. Tawa lama yang kini terlepas bebas. "Akulah penjaga baru," ucap Reno berulang. Suaranya seperti gema dari dasar jurang. Kabut belum benar-benar sirna ketika matahari mulai merangkak naik di ufuk timur. Langit masih kelabu, seolah menolak menyapa bumi yang penuh darah. Di bawah jalur pendakian, tim SAR lokal bersama relawan baru saja mempersiapkan peralatan. Salah satu dari mereka, Damar, seorang pendaki senior yang sering menjadi relawan di Gunung Ciremai, menatap jalan setapak dengan raut gelisah. "Ini sudah lebih dari seminggu, tapi laporan hilang terus bertambah," gumamnya sambil memeriksa tali karmantel. Seorang rekan Wira mendekat, wajahnya pucat, matanya sembab. "Tadi malam 2 pendaki hilang lagi.
Katanya mereka melihat kabut tebal dan suara ketawa. Damar menoleh tajam. Ketawa? Tanyanya alis berkerut. Wira mengangguk. Iya, seperti suara perempuan. Padahal di gunung begini, siapa yang mau ketawa tengah malam? Apalagi kabut tiba-tiba turun dari atas, bukan dari lembah. Damar menahan nafas. Ia tahu cerita lama tentang arwah perempuan penunggu puncak, kisah yang selalu dianggap sekedar mitos untuk menakut-nakuti pendatang. Namun malam itu semua terasa nyata. Kalau benar begitu, kita harus cepat. Setiap detik berarti nyawa. Tegas Damar. Ia mengencangkan sepatunya, lalu memberi isyarat kepada tim untuk mulai naik. Di atas, di sekitar area perkemahan, tanah masih basah darah. Burung gagak berkerumun di dahan pohon, mematuk sisa-sisa daging yang menempel pada tulang. Angin lembut meniup bau busuk hingga ke bawah jalur. Di salah satu sudut, seorang pendaki muda bernama Sari bersembunyi di balik batu besar. Tubuhnya gemetar, matanya sembab. Semalam ia mendengar teriakan teman-temannya satu persatu hingga akhirnya sunyi. Ia ingat bagaimana Reno muncul, matanya memerah, kuku panjang merobek tenda. Sari lari tanpa alas kaki, meninggalkan semua barang. Sekarang ia hanya bisa berdoa, berharap kabut segera menghilang. Sari menoleh ke jalur setapak. Samar, ia melihat siluet beberapa orang dengan jaket merah oranye. Matanya berbinar, nafasnya memburu. Tolong! Jeritnya sekuat tenaga, suaranya serak. Damar yang mendengar langsung berlari ke arahnya. Sari, diam di situ, kami datang. Sari menangis, tubuhnya limbung. Ketika Damar meraih tangannya, ia langsung terkulai. Tubuhnya penuh luka cakaran, betisnya hampir terpotong separuh. Astaga, desis Damar sambil membopong Sari. Wira membantu menekan luka di betisnya. Jangan tidur, tahan. Kamu selamat sekarang, katanya tergesa, matanya berair. Sari membuka mulut berusaha bicara. Dia masih di sini. Reno, dia. Namun sebelum Sari selesai, matanya terbelalak. Dari balik kabut muncul siluet perempuan bergaun putih. Tubuhnya melayang perlahan, rambut panjangnya meneteskan darah. Aku penjaga baru. Suara itu menusuk kepala para relawan seperti ribuan jarum. Damar merinding, tubuhnya beku. Wira mundur sambil menarik Damar. Larilah, teriak Wira. Namun akar-akar tanah tiba-tiba mencuat, melilit kaki Sari, menariknya kembali ke dalam kabut. Damar yang masih memegang tangannya terlempar hingga menghantam pohon. Suara retakan tulang terdengar keras. Nafas Damar terputus seketika. Wira menjerit mencoba meraih Damar, namun ketika ia mendekat hanya tersisa bekas geseran darah dan potongan daging kecil yang masih menetes. Di balik kabut terdengar tawa panjang. Suara itu menggema di kepala Wira, membuatnya jatuh terduduk muntah di antara dedaunan. Tubuhnya menggigil hebat. Sementara para pendaki yang belum naik mendengar suara teriakan dan tawa aneh, sebagian memilih kabur. Namun beberapa yang penasaran mencoba naik untuk menolong. Di antara mereka seorang pendaki bernama Andin membawa kamera. Ia berharap bisa mendokumentasikan kengerian ini untuk dijadikan bukti pada pihak berwenang. Andin menaikkan kamera, menekan tombol rekam, namun di balik jendela bidikannya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kabut berputar seperti pusaran. Bayangan hitam berkelebat di pinggir jalur dan sesosok tinggi dengan rambut panjang yang seolah memanggil. Ketika Andin menurunkan kamera, perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya. Ah! Andin mencoba berteriak, namun lehernya langsung dicengkram tangan pucat, tubuhnya diangkat tinggi, nafasnya terkunci. Lalu dengan satu gerakan perempuan itu mencabut kamera dari tangan Andin dan melemparkannya ke jurang. Andin meronta, matanya melotot. Suara keretakan tulang leher terdengar, kepalanya terkulai. Tubuh Andin dibanting ke tanah, menimbulkan bunyi gedebuk berat, lalu diam selamanya. Perempuan itu berjalan perlahan ke pinggir jurang. Dengan mata kosong, ia menatap ke arah lembah yang diselimuti kabut. Tumbal masih kurang, akan kuundang lebih banyak lagi. Gumamnya, bibirnya tersenyum tipis, darah menetes di dagu. Di base camp, sisa tim SAR dan beberapa pendaki selamat berkumpul dalam kepanikan. Ada yang menangis, ada yang berteriak histeris. Seorang pendaki berusaha menelpon keluarganya, namun sinyal hilang total. Radio komunikasi hanya berderit statis di sudut ruangan,
Mbah Joyo, kakek tua yang dulu dikenal sebagai kuncen setempat, duduk memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. "Dulu sudah dikurung, kenapa dia bisa bebas?" Gumamnya berulang-ulang, matanya kosong, air mata menetes tanpa henti. Di luar base camp terdengar suara-suara langkah berat mendekat. Kabut tipis mulai turun perlahan, menyusup ke celah-celah pintu. Tawa perempuan itu terdengar samar. Tawa yang kini menandakan bahwa batas antara alam manusia dan alam arwah sudah pecah. Di puncak gunung Ciremai, kain putih yang terakhir tergantung kini mulai berkibar lebih liar, diembus angin dingin. 3 kain itu basah darah, masing-masing bertuliskan, "Aku penjaga baru. Aku akan datang ke bawah. Aku akan ambil kalian semua." Kabut semakin menebal menelan seluruh gunung. Menuruni jalur ke desa-desa, jeritan pertama dari penduduk di kaki gunung pun mulai terdengar. Seakan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak lagi bisa dihentikan. Reno kini berdiri di tengah pemukiman. Tangan kirinya menggenggam rambut panjang seorang perempuan yang kepalanya sudah tidak utuh. Sementara tangan kanannya berlumuran cairan merah kental, matanya menari liar, seperti sedang memantau mencari korban selanjutnya. Tapi di balik kabut muncul sesosok lelaki tua, membawa tongkat kayu penuh ukiran, wajahnya keriput, matanya memancarkan aura mistis. Ya, Mbah Joyo, kuncen yang selama ini menjaga jalur pendakian agar tetap aman dari gangguan arwah. "Reno, kembalilah, jangan biarkan ragamu dikuasai dendam," seru Mbah Joyo, suaranya menggema seperti petir yang teredam. Namun Reno hanya terkekeh, tubuhnya kini bukan lagi manusia seutuhnya, kulitnya menghitam, urat-urat menonjol seperti akar, kuku-kuku panjang meneteskan darah segar, rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya yang penuh luka bakar. "Terlambat, Mbah. Aku sudah menjadi bagian dari gunung ini, kau tidak bisa lagi menahanku." Mbah Joyo menggigit bibir. Ia merapal mantra kuno, tangannya bergetar hebat. Akar-akar di sekitar mulai bergolak, seolah hendak menelan Reno. Namun Reno malah tertawa semakin keras, menendang tanah hingga semburan darah muncul dari balik akar. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok perempuan bergaun putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Dialah arwah yang dulu pernah disumpah agar terkunci di puncak. Namun kini bebas berkat ritual gelap Reno. "Terima kasih Reno, kau sudah membebaskanku." Suaranya parau penuh kelegaan. Reno menoleh menatapnya dengan penuh gairah, haus darah. "Kau janji akan memberiku kekuatan, kini waktunya kau menepati." Perempuan itu berjalan mendekat, aroma bunga bangkai menyeruak, tangannya yang pucat meraih dada Reno, menembus kulit dan daging. Reno meraung, tubuhnya menggeliat. Kabut semakin menebal, kilat menyambar puncak gunung, menerangi wajah Reno yang kini berubah menjadi raut penuh penderitaan dan kebencian. "Aku tidak pernah menjanjikan apapun. Kau hanya boneka, Reno," ucap sang arwah. Matanya berkilat merah. Dengan satu gerakan ia merobek jantung Reno. Tubuh Reno terguncang hebat. Darah menyembur seperti air mancur hitam. Perlahan, akar-akar tanah merambat, membeli tubuhnya. Reno berusaha meronta tapi suaranya hanya terdengar lirih, tertekan kabut dan deru angin gunung. "Ah!" teriakan terakhir Reno sebelum akhirnya tubuhnya hilang terbawa kabut. Mbah Joyo berdiri tegak di tengah jalan setapak yang licin. Tongkat kayu panjang di tangannya menancap kuat ke tanah, menahan tubuhnya yang sudah rentah. Meski keriput menutupi hampir seluruh wajahnya, matanya masih tajam menembus kabut tebal yang perlahan menelan sekitarnya. Suara tawa perempuan terdengar lagi, serak, panjang dan mengerikan. Tawa itu menggema di antara pepohonan, seperti berasal dari segala arah. Angin malam membawa bau amis menyengat, menusuk hidung hingga membuat bulu kuduk meremang. "Keluar kau, jangan hanya bersembunyi di balik kabut," teriak Mbah Joyo. Suaranya parau namun penuh wibawa. Kabut di hadapannya bergetar. Perlahan sosok perempuan itu muncul, rambutnya panjang, kusut, menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Gaun putihnya kotor, sobek di sana-sini, basah meneteskan air berlendir. Kulit wajahnya retak, sebagian menghitam seperti habis terbakar. Dari matanya memancar cahaya merah menyala, penuh amarah dan dendam yang tidak terlukiskan. Perempuan itu mendekat, merangkak dengan gerakan tidak wajar.
Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan runcing seperti cakar binatang buas. Dari mulutnya mengalir suara lirih yang sulit dimengerti, seperti gumaman ribuan roh yang kesakitan. Mbah Joyo menatap tajam. Tangannya gemetar, namun ia tetap mengangkat tongkat dan mengarahkannya ke sosok itu. Dari kantong bajunya ia mengambil segenggam beras kuning yang dicampur garam. Dengan gerakan cepat ia menebarkannya ke depan. Tiba-tiba perempuan itu menjerit nyaring. Suaranya melengking hingga dedaunan kering berterbangan. Tubuhnya terguncang hebat, seolah sedang dicabik sesuatu yang tidak kasat mata. "Apa yang kau taburkan kepadaku, tua bangka?" ucap perempuan itu marah. Suara ejekan menggema. "Kau mau melenyapkan aku, Joyo? Kau tidak akan bisa." Bukannya hancur, ia justru mengerang, lalu merangkak lebih cepat mendekati Mbah Joyo. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa langkah saja. Bau busuk darah memenuhi udara. Mbah Joyo memejamkan mata, menarik nafas panjang. "Semoga Tuhan merestui," gumamnya lirih. Mbah Joyo pun merapalkan mantra kuno, bibirnya berkomat-kamit membaca ajian yang ia hafalkan. Ia menghentakkan tongkat ke tanah, getaran keras menyebar, membuat tanah di sekitarnya retak kecil. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara tangisan, jeritan, dan bisikan yang saling bertumpuk. Kabut semakin tebal, berputar membentuk pusaran di sekeliling perempuan itu. Perempuan itu mendongak membuka mulut lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar kabut hitam pekat, melayang ke langit seperti asap terbakar. Tubuhnya bergetar semakin keras, kulitnya retak di mana-mana, meneteskan cairan hitam kental. Mbah Joyo melangkah maju satu langkah. Dengan tangan gemetar ia mengayunkan tongkat, seolah ingin menebas pusaran kabut yang menyelimuti sosok itu. Namun tiba-tiba kabut itu justru merangkul perempuan tersebut, membungkus tubuhnya sepenuhnya. Ceritanya semakin melengking, menusuk telinga, lalu perlahan meredam. Kabut menelannya dari ujung kaki, naik ke pinggang, dada, hingga akhirnya hanya wajah pucat yang masih terlihat. Menatap Mbah Joyo dengan mata merah penuh kebencian. Sekilas, seperti ada air mata menetes dari sudut matanya. Lalu, bus. Dalam satu tarikan cepat, kabut itu menelan seluruh tubuh perempuan itu hingga lenyap. Suara pun hilang, hening, angin berhenti. Dedaunan kembali diam seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mbah Joyo masih berdiri di tempat, nafasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, tetesan keringat dingin membasahi wajah keriputnya. Tangannya yang menggenggam tongkat kini bergetar hebat. Ia menatap tanah di hadapannya. Di sana hanya tersisa beberapa helai rambut panjang yang basah dan kusut. Tidak ada jejak darah, tidak ada bekas kaki. Seakan sosok perempuan itu hanya bayangan yang datang dan pergi bersama kabut. Mbah Joyo berlutut perlahan, air matanya jatuh, membasahi tanah. Ia mengusap rambut-rambut itu lalu meremasnya perlahan. "Semoga kau menemukan jalan pulang dan tidak lagi mengganggu para pendaki," bisiknya pelan, suaranya lirih bercampur sedih. Malam kembali sunyi, kabut perlahan menipis, membuka pemandangan pepohonan yang remang di bawah cahaya bulan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu, menambah kesan sepi dan misterius di jalur pendakian yang baru saja menjadi saksi pertempuran gaib. Namun Mbah Joyo tahu, hilangnya perempuan itu bukan berarti selamanya selesai. Kabut bisa saja membawanya ke dunia lain, atau hanya menyembunyikannya untuk sementara, menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Tapi untuk malam itu Mbah Joyo berhasil. Setidaknya jalur pendakian aman untuk sementara. Dari kejauhan terlihat siluet Reno berjalan perlahan, kepalanya tertunduk. Suara tawa lirih masih bergema di belakangnya, diikuti bisik-bisik pelan yang menyerupai tangisan anak-anak kecil. Bayangan-bayangan hitam kini mengikuti Reno. Mereka merangkak, melayang, kadang menempel di batang pohon. Menatap Reno dengan mata kosong yang berkilat redup. Kabut menggulung, seolah menelan setiap jejak yang tersisa. Reno berhenti di sebuah batu besar yang retak, tempat darah dulu merembes. Ia menatap batu itu, lalu mendongak ke langit yang mulai memerah. Kabut seolah berputar di atas kepalanya, membentuk pusaran yang dalam. Tiba-tiba dari pusaran kabut itu muncul wajah perempuan berwajah sobek. Matanya menatap Reno penuh kemarahan. "Kau bukan penjaga, kau hanyalah tubuh lemah yang kini kuperalat." Suaranya menggema, menggetarkan seluruh pepohonan. Reno mengangkat tangan berusaha melawan.
Aku yang sekarang berkuasa di sini." Perempuan itu tertawa keras. Dari mulut lebarnya keluar ribuan tangan hitam kecil yang merayap cepat menjerat tubuh Reno. Reno menjerit. Tubuhnya tertarik ke atas, ke dalam pusaran kabut. Akar-akar hitam muncul dari tanah, menembus tubuhnya, merobek kulitnya. Darah hitam menyembur, membasahi dedaunan di sekitar. Bayangan-bayangan hitam yang tadinya tunduk mulai berteriak histeris. Beberapa dari mereka mencakar tanah, seolah berusaha melarikan diri. Namun perempuan itu kini menampakkan seluruh tubuhnya, melayang-layang besar di udara, matanya bersinar putih. "Terlalu lama aku terpenjara. Sekarang waktuku untuk menguasai gunung ini dan seluruh jiwa manusia yang berani mendaki malam." Reno berteriak, matanya memerah. Ia mencoba meraih batu, mencakar tanah, namun akar-akar itu menembus dadanya, menarik jantungnya keluar. Jantung itu berdenyut pelan, kemudian meledak menjadi kabut hitam. Tubuh Reno hancur, tulangnya patah, kulit robek, dan bau busuk menyengat dari setiap daging yang terkoyak. Jeritan Reno menjadi semakin pelan, sampai akhirnya hening. Reno pun meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Sang arwah perempuan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba tanah pun bergoyang membentuk sebuah lubang besar. Tidak lama, jasad Reno pun jatuh ke dalamnya dan langsung tertutup rapat. Daun-daun mulai berguguran menutupi tanah, seperti tidak ada kejadian yang mengerikan. Perempuan itu menunduk, menatap ke bawah. Bayangan-bayangan hitam kini merangkak mendekat, berusaha memeluk kaki sang perempuan. Namun dia menepis kasar, menghancurkan mereka satu persatu. "Sekarang, akulah penjaga gunung ini. Tidak ada lagi yang bisa menahanku." Sejak pertarungan hari itu, Gunung Ciremai sangat aman karena selalu diawasi oleh Mbah Joyo. Mbah Joyo mendirikan sebuah gubuk di jalur pendakian yang sangat rawan tersebut, karena ia tidak mau ada korban lagi setelah peristiwa Reno kemarin. Namun itu bukanlah akhir dari kisah sang arwah perempuan. Bisa saja ia kembali membuat onar dan merenggut kembali nyawa-nyawa pendaki. Mbah Joyo pun sesekali turun untuk memantau desa di kaki gunung. Ia tersenyum melihat tidak ada tanda-tanda dia datang. Tapi tanpa Mbah Joyo sadari, sebuah rombongan pendaki baru muncul berjumlah puluhan orang. Mereka membawa bendera komunitas, tertawa dan berfoto, sama sekali tidak menyadari kehadiran sang arwah. Perempuan itu tersenyum lebar. Bibir sobeknya semakin melebar sampai ke telinga, tangannya terangkat. Kabut di sekitarnya mulai merambat cepat ke bawah, menutupi seluruh jalur pendakian. Satu persatu pendaki berhenti, menatap ke atas dengan tatapan bingung. Salah seorang pendaki perempuan mendongak, matanya membelalak. Apa itu? Seketika kabut menyerang, bayangan hitam muncul dari segala arah, meraih tubuh para pendaki. Teriakan dan jeritan memenuhi lereng gunung. Darah memercik ke dedaunan, menetes ke tanah. Seorang pendaki berusaha memanjat pohon, namun akar hitam merambat naik, menembus perutnya, merobek isi perut hingga tumpah ke tanah. Dia jatuh dengan suara berdebam, matanya kosong, rahangnya patah ke samping. Pendaki lain berlari, tapi kepalanya dihantam bayangan hitam, tengkoraknya pecah. Otaknya muncrat mengenai kawannya. Seorang pendaki berlutut berdoa keras-keras. Tapi perempuan itu melayang turun, meraih wajahnya dan menenggak seluruh darahnya lewat mulut yang terbuka lebar. Tubuh si pendaki langsung kering kerontang, hanya menyisakan kulit menempel tulang. Satu demi satu rombongan itu habis. Tenda-tenda yang mereka siapkan kini terbakar. Cahaya api berubah menjadi asap hitam yang melayang tinggi, menjadi bagian dari pusaran di langit. Di dasar lembah, pendaki lain yang mendengar suara jeritan mencoba kabur, namun kabut lebih cepat. Semua jalur turun telah tertutup akar dan bayangan. Mereka terjebak, hanya bisa meronta, sebelum akhirnya perlahan-lahan ditarik ke dalam tanah. Teriakan demi teriakan hilang ditelan kabut. Akhirnya hanya suara tawa sang perempuan yang terdengar, panjang, melengking, penuh kemenangan. Pagi berikutnya para petugas SAR menemukan jalur pendakian penuh dengan sisa tenda hangus, tanah berbau amis, serta jejak kaki yang berceceran darah. Tidak ada satupun pendaki yang ditemukan, hanya potongan-potongan pakaian dan beberapa kerangka setengah terbakar. Di sebuah batu besar mereka menemukan 3 helai kain putih yang berlumuran darah. Kain itu robek-robek, tampak seperti bendera sisa ritual.
Tidak ada yang berani menyentuhnya. Seorang petugas tua yang tidak lain Bajoyo berbisik lirih sambil merapal doa. Matanya berair. Dia sudah bangkit, tidak bisa ditahan lagi. Bajoyo berdiri terpaku di depan jalur pendakian. Tubuhnya yang rentah kini seperti rapuh tertiup angin. Matanya menatap kosong ke arah jejak darah yang bercecer di tanah, seolah tidak percaya. Tangannya menggenggam tongkat bambu keramat erat-erat hingga urat-urat menonjol. Nafasnya terdengar parau, sesekali gemetar. Setiap langkahnya seperti tertahan oleh beban yang sangat berat. Di bawah kakinya sisa abu tenda yang terbakar masih mengepulkan asap tipis. Bau amis darah menusuk hidung, bercampur bau hangus kain dan daging. Angin pagi yang biasanya segar kini membawa hawa dingin kematian. Bajoyo berjalan perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Potongan tulang belulang berserakan, pakaian robek menempel di batu. Beberapa masih basah oleh darah. Beberapa ranting patah, seolah jadi saksi bisu amukan semalam. Langkahnya terhenti di sebuah batu besar yang terletak di tengah jalur. Di atasnya tergantung 3 helai kain putih berlumuran darah. Kain itu tampak seperti bendera, tapi compang-camping, sobek di banyak sisi. Di bawahnya tanah menghitam, seakan terbakar dari dalam. Bajoyo jatuh berlutut, tangannya gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Perlahan air matanya mengalir, menetes di tanah yang keruh. Ya Allah, bisiknya hampir tidak terdengar. Ia mencoba meraih salah satu kain, tapi tangannya langsung berhenti di udara. Ia tahu kain itu bukan sekedar kain, itu adalah tanda bahwa sang arwah telah benar-benar bangkit. Kenapa? Kenapa kau kembali? Suara Bajoyo pecah, matanya memerah, lehernya bergetar menahan isak. Sejak hari itu Gunung Ciremai resmi ditutup. Namun setiap malam, terutama malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering mendengar suara tangisan panjang dari puncak. Kadang terdengar suara orang berteriak minta tolong, diikuti tawa seorang perempuan. Terkadang kabut turun lebih cepat, merayap sampai ke kaki gunung. Warga selalu mengurung diri, menyalakan kemenyan dan membaca doa sepanjang malam. Mereka tahu, malam itu sang penjaga gunung sedang berjalan mencari jiwa baru. Dan setiap jiwa yang hilang membuat tawa sang perempuan semakin keras, semakin panjang. Begitulah akhir kisah Reno, Rina, Dito, dan para pendaki lain. Kini hanyalah bayangan yang menunggu di balik kabut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.